berlatar di Mesir, lebih tepatnya di kota Alexandria. Ya, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama, kita panggil saja, Annie. Seorang penganyam jaring ikan yang kala itu didatangi oleh dua tentara Inggris yang berniat memperkosanya, sehingga mendengar teriakan Annie, para nelayan yang berada di sana pun langsung datang untuk memeriksa. Yang alangkah terkejutnya mereka semua saat menemukan Annie sudah terkapar lemas tak berdaya sehingga Ali yang merupakan kekasih Annie pun langsung meluapkan kemarahannya beralih ke seorang jenderal polisi Mesir bernama Saeb. Selain gaya kepemimpinannya yang dikenal tegas, ia juga sangat menyayangi kedua adik perempuannya yang saat ini masih tinggal bersama. Terlihat dari bagaimana Saeb memperlakukan mereka berdua. Setibanya di kantor polisi, Aeb bertemu dengan seorang wanita penghibur bernama Juba yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan Aeb untuk meminta cap surat kebebasannya. Di mana Juba ini baru saja ditahan karena tertangkap basah sedang ya taulah, di sebuah kos-kosan. Selesai dengan Juba, Saeb menemui tahanan lain bernama sebut saja Abdul yang baru saja tertangkap oleh warga karena sebuah kasus pencurian yang ketika Saeb menanyakan kebenarannya, si Abdul langsung membantah semua tuduhan tersebut dan berdalih jika ia hanya sedang memanjat rumah pacarnya untuk memberikan bunga kepada sang pacar yang sedang merajuk. Tak langsung mempercayai omongan si Abdul barusan, Saeb lantas pergi sambil mengatakan jika keputusannya akan diambil pada siang pengadilan nanti. Yang ketika Saeb akan pergi, ia tak sengaja bertemu dengan tahanan baru bernama Haji Udin yang dipindahkan dari penjara lain karena dianggap sangat berbahaya. Setelah bertemu beberapa tahanan baru, Aeb melihat seorang wanita yang ternyata itu adalah Ani. Menurut salah satu petugas, Ani diamankan polisi karena berusaha melompat dari atas jembatan, sehingga Saeb yang merasa iba pun langsung memberikan jas miliknya. Ditemani beberapa pasukan, Aeb pun pergi ke tempat di mana kejadiannya terjadi. Di sana ia mengamankan dua nelayan dan satu tentara Inggris bernama Mark. Mark mengaku sebagai keponakan dari jenderal tentara Inggris dan menganggap jika ia melakukan itu akan membuat Saeb menjadi takut. Saeb sedikit pun tidak ketar-ketir dan akan tetap mengamankannya sesuai aturan. Di sisi lain, para tentara Inggris sedang berduka karena salah satu prajuritnya ditemukan tewas di dekat dermaga di mana seorang jenderal yang bernama kita panggil saja Jenderal Oman ini. Jenderal Oman sangat marah karena selain satu prajuritnya tewas, keponakannya juga malah ditahan oleh pihak kepolisian, sehingga Oman memanggil duta besar Mesir untuk segera pergi ke wilayah Karmos dan membebaskan keponakannya yang ditahan di sana. Meski sebenarnya hal seperti ini bukanlah tugas seorang duta besar, beliau tidak punya pilihan lagi. Selain menurut apa saja kata Jenderal Oman, karena sikap keras dan setiap perintah yang dikeluarkannya bersifat absolut, si duta terpaksa pergi dan melakukan apa yang telah Oman perintahkan. Setibanya di kantor polisi Karmos, si duta langsung menemui Saeb untuk bernegosiasi terkait Mark yang saat ini menjadi tahanannya. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Saeb bukanlah orang yang bisa disuap-suap sehingga ia dengan tegas menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Mendengar si duta gagal membawa pulang keponakannya, Oman yang pada dasarnya temperamen pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap-siap karena dirinya akan membuat perhitungan dengan Saeb, yang sudah berani menahan keponakan tersayangnya. Salah satu bawahan Saeb, yaitu Letnan Saleh, yang saat itu sedang berada di tengah kota, cukup terkejut saat melihat ratusan prajurit militer Inggris sedang menuju ke kantor kepolisian Karmos, sehingga ia langsung lari secepat mungkin untuk sampai ke kantor dan memberitahu Saeb sebelum pasukan Inggris tiba di sana. Mendengar kabar tersebut, Saeb pun memerintahkan semua personil untuk bersiap menghadapi serangan yang sebentar lagi akan datang. Sehingga hal itu sontak membuat semua prajurit langsung berhamburan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tentara Inggris yang bisa menyerang kapan saja. Tak lama muncullah Jenderal Oman, mengepung kantor kepolisian di mana Jenderal Oman mengutus juru bicaranya untuk menyampaikan pesan pada Saeb. Si jubir menyampaikan bahwa Saeb harus segera menyerahkan Mark dan dua nelayan yang saat ini ia tahan, yang jikalau sampai matahari terbenam Saeb tak kunjung menyerahkannya,
maka ia akan dieksekusi mati karena dianggap telah melakukan pemberontakan. Mendengar apa yang disampaikan oleh si jubir, Ani yang saat itu sedang bersama dengan Juba, pun merasa sangat bersalah karena ia tahu betul jika semua ini adalah buntut dari kasusnya dengan keponakan Jenderal Oman. Mengetahui Saeb tak akan menyerah begitu saja dan akan membuat perang ini berlangsung lama. Oman memerintahkan ajudannya untuk memutus sumber air yang mengalir ke kantor polisi. Sehingga para prajurit Inggris langsung melakukannya meski warga sudah berusaha mencegah hal tersebut. Sementara di kantor polisi, Aib sangat khawatir mengenai keselamatan orang-orang yang ada di dalam. Karena menurutnya, perlawanan ini tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang bukan prajurit kepolisian. Bahkan, para tahanan tidak semestinya terlibat dalam situasi seperti ini. Sehingga, Saeb memerintahkan Letnan Saleh untuk membawa mereka keluar dari kantor dengan melewati terowongan bawah tanah yang sudah Saeb persiapkan. Atas perintah dari beliau, Saleh mengeluarkan semua tahanan yang tidak terlibat dalam konflik ini kecuali Haji Yudin yang selama ini dianggap paling berbahaya di antara tahanan lain. Namun ketika Saeb memerintahkan Ani untuk bergabung dengan rombongan lain, Saleh langsung menahan dan melarangnya ikut. Bukan apa-apa, dengan fakta bahwa Ani adalah pemicu dari konflik yang saat ini terjadi, hal itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Mendengar alasan Saleh yang masuk akal membuat Saeb berubah pikiran, dan menunjuk Juba untuk bergabung dengan rombongan tahanan lain. Namun, sebagai seorang perempuan yang mengerti dengan keadaan Ani, Juba dengan tegas menolak tawaran Saeb dan akan tetap tinggal untuk menjaganya. Setelah semua tahanan selesai dievakuasi, Saeb memerintahkan semua prajurit yang merasa takut berperang mental tahu nyali ciut untuk pulang saja dan berkumpul dengan keluarganya. Karena Saeb dikenal sebagai jenderal yang sangat menyayangi rakyatnya, tak ada satupun dari mereka yang mundur dan justru malah membuat semangat para prajurit untuk berjuang semakin membara. Tepat saat matahari sudah terbenam dan hari mulai gelap, Oman tak segan-segan memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke posisi masing-masing dan bersiap melakukan tembakan karena perang sebentar lagi akan segera dimulai. Di sisi lain, rombongan tahanan dipimpin oleh orang kepercayaan Saeb, sebut saja Sersan Amud. Sersan Amud langsung pergi keluar dengan melewati jalur terowongan, di mana hal tak terduga terjadi saat pasukan Inggris berhasil menghadang dan menangkap mereka semua tanpa terkecuali, termasuk si Sersan, yang harus mengalami nasib nahas saat pasukan Inggris menemukannya dan langsung menyiksa beliau, habis-habisan. Oman yang melihat mereka keluar dari dalam terowongan, memerintahkan prajuritnya untuk segera memeriksa, tanpa sadar jika Saeb menjadikan terowongan tersebut sebagai jebakan yang sudah dipasangi peledak untuk membasmi prajurit Inggris yang berusaha memaksa masuk. Melihat Saleh kembali dengan membawa Abdul di sampingnya, Saeb cukup terkejut karena tak seharusnya Abdul berada di sini, di mana Abdul menjelaskan jika dirinya akan berjuang membantu Saeb menegakkan keadilan. Tak lama Saeb menerima panggilan telepon dari Jenderal Oman, yang memintanya untuk segera melepaskan ponakan dan dua prajurit lain yang jika dalam waktu 1 jam Saeb tak kunjung melepaskan mereka, Jenderal Oman mengancam bahwa dirinya akan menangkap kedua saudari perempuan Saeb, yang keberadaannya sudah diketahui. Mendengar percakapan antara Saeb dan Oman, Abdul yang pada dasarnya ingin mengabdikan diri pada Saeb pun berinisiatif untuk membantu memberitahu saudaranya dan mencarikan persembunyian lain agar tentara Inggris tak bisa menemukan keluarga Saeb. Sempat tak mengizinkannya pergi, namun akhirnya Saeb percaya dan mengirim Abdul menemui kedua saudari perempuannya, lalu memerintahkan Juba untuk menari di balik jendela sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian tentara Inggris, sehingga Abdul cukup leluasa pergi ke tempat kediaman saudaranya. Abdul, yang memiliki skill bangsat dan kemampuan luar biasa dalam loncat-meloncat, pun memanfaatkan bakat alaminya untuk melompat dari satu bangunan ke bangunan lain demi mempercepat perjalanannya. Bahkan, meski dibandingkan dengan atlet parkour sekalipun, keahlian Abdul terbilang lebih baik karena memang dirinya sudah terbiasa lari dari kejaran warga saat sedang melakukan aksinya. Tepat di saat yang sama,
Pasukan Inggris baru tiba di kediaman saudara Saeb, dan mendapati rumahnya sudah kosong melompong alias tidak ada siapa-siapa, di mana mereka hanya menemukan kalung milik Mark yang entah bagaimana bisa sudah ada di tempat. Ini, Abdul ternyata berhasil membawa saudara Saeb dan menyembunyikannya di tempat lain. Mengetahui anak buahnya gagal menemukan keberadaan mereka, Oman yang keras kepala pun langsung menyuruh pasukannya untuk melakukan serangan sehingga dalam kondisi terdesak itulah Saeb menyeret Mark dan mengancam akan membunuhnya di hadapan Jenderal Oman sehingga Oman, yang melihat keponakannya akan dieksekusi, pun langsung menghentikan serangan dan menarik mundur pasukannya. Di mana hal tak terduga terjadi saat Haji Udin, yang sudah terbebas dari kurungan, tiba-tiba menodongkan pistol ke kepala Saeb namun endingnya. Haji Udin adalah sekutu. Melihat ancaman Saeb terhadap Mark, Jenderal Oman dan pasukan pun tidak berani melakukan serangan lagi karena takut keponakannya dibunuh, yang ketika Saeb membawa Mark kembali ke dalam kantor, tiba-tiba Mark menembak Saleh. Semua orang yang menyaksikan Saleh dalam keadaan sekarat langsung berusaha menolongnya semaksimal mungkin. Namun, takdir berkata lain karena Saleh sudah keburu menghembuskan nafas terakhirnya di mana. Kematian tersebut membuat Saeb begitu terpukul karena orang kepercayaannya sudah tewas tepat di depan mata kepalanya sendiri. Melihat Jenderal Saeb dalam keadaan terpuruk, Haji Udin yang saat itu berada satu ruangan dengan beliau pun mencoba untuk menenangkannya. Yang mana di sini Haji Udin bercerita bahwa dirinya adalah teman lama ayah Saeb saat masih di kemiliteran dulu. Namun, karena Haji Udin membangkang terhadap perintah atasannya, ia dijatuhi hukuman mati karena dianggap telah berkhianat. Setelah berhasil kabur dari dalam penjara, Haji Udin membentuk kelompok pemberontak untuk membantai semua tentara Inggris kala itu. Di saat yang sama, Jenderal Oman menyuruh si Dubes untuk segera membuat berita palsu tentang Saeb yang dianggap seolah melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan Inggris, lalu mengerahkan semua tank baja untuk mengepung kantor kepolisian Karmos, bersama dengan kepolisian Mesir yang siap membantu dalam penangkapan Saeb. Keesokan paginya, semua saluran radio gencar memberitakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Saeb yang pada intinya, pemerintah menetapkan Saeb sebagai kriminal, target, buron, dan akan dijatuhi hukuman mati, termasuk semua orang yang ikut campur dalam kasus ini. Tak lama setelah berita tersebut disiarkan, Saeb menerima telepon dari Dubes yang mengabarkan jika Jenderal Oman telah mengirimkan kepolisian Mesir yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Hamzah untuk menangkapnya. Sehingga, Saeb yang mendengar hal itu pun langsung berencana untuk bernegosiasi dengan si Hamzah ini, dan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Atas perintah dari jenderal, beralih ke seorang tahanan gila yang merupakan mantan perwira bernama. Kita panggil saja Utom pun sengaja dibawa ke medan perang dan akan membiarkannya membrutal sekaligus membantu pasukan Inggris memenangkan peperangan. Jenderal Oman yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, cukup dibuat yakin karena tank tempur dan Utom sudah berada di medan perang sehingga ia hanya tinggal menunggu kedatangan pasukan Hamzah, yang sebentar lagi akan datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum saya pergi menemui Hamzah, ia meminta Haji Udin untuk memimpin pasukannya selama Saeb pergi. Sempat mendapat penolakan dari prajurit karena Haji Udin yang seorang kriminal. Saeb menjelaskan jika Haji Udin menjadi buron karena dirinya tak terima atas penindasan yang pasukan Inggris lakukan terhadap rakyat kecil di hal tersebut akhirnya membuat mereka mengerti bahwa Haji Udin rela mengorbankan apapun demi membela masyarakat yang tertindas. Setibanya di kediaman Hamzah, Saeb menyuruh Abdul untuk berjaga di luar rumah dan memberikan kode bunyi jika melihat hal-hal mencurigakan. Sementara Saeb akan masuk dan melakukan negosiasi dengan Hamzah. Di tengah dialog yang masih berlangsung, mereka dikejutkan oleh kemunculan Abdul yang menerobos masuk gara-gara lupa dengan kode yang tadi Saeb katakan. Abdul melaporkan, jika tadi dirinya melihat mobil tentara Inggris sedang melakukan patroli di sepanjang jalan. Sehingga Hamzah yang khawatir pun langsung menyuruh Saeb dan Abdul untuk segera pergi. Benar saja, patrol yang Abdul maksud rupanya sudah tiba dan sedang berkeliling di sekitar rumah Hamzah yang ketika mereka kabur melalui atap salah satu rumah,
Abdul tak sengaja terjungkir balik gara-gara pipa yang diinjaknya licin pasca hujan semalam. Sehingga beruntung mereka segera bangkit dan berhasil mengalahkan kedua prajurit tersebut. Namun, hal tak terduga terjadi saat Abdul berjaga sambil menunggu Saeb naik ke atas rumah, akibat tindakan yang tak disengaja. Itulah Abdul seketika melamun saat melihat si prajurit sudah mati gara-gara tembakan yang dilayangkan barusan. Meski ia adalah seorang pencuri, tapi membunuh bukanlah kebiasaannya. Merasa bersalah telah menghilangkan nyawa seseorang, Abdul memilih pasrah saat prajurit Inggris menangkapnya. Keesokannya, akibat pembunuhan yang Abdul lakukan semalam, Jenderal Oman langsung mempersiapkan tempat eksekusi mati dan akan melakukannya di hadapan ratusan orang yang hadir. Hal ini sengaja Jenderal lakukan agar masyarakat paham satu hal bahwa inilah yang akan terjadi jika mereka memberani memberontak. Mendengar pengumuman tersebut, Saeb langsung keluar dari kantor dan berniat untuk menggantikan Abdul menjalani hukuman mati. Meski sempat dicegah oleh Haji Udin, Saeb tetap dengan pendiriannya dan benar-benar pergi sehingga sebelum dieksekusi, Saeb menyampaikan kata-kata terakhir. Untuk Jenderal Oman yang ingin segera melihatnya mati. Sesaat setelah digantung di hadapan semua orang, kita akan melihat Haji Udin yang sudah membidik tali tiangnya dari kejauhan. Tepat, sasaran, sip, terbebaskan, setelah itu. Tanpa disadari Hamzah yang di awal akan membantu Oman, kini balik melawan dan memihak pada Saeb dengan pasukannya yang dibawanya. Hamzah mulai membabi buta mengempur pertahanan tentara Inggris, disusul dengan warga pribumi yang juga ikut membantu demi memukul mundur pasukan si jenderal ini. Dengan semua kekacauan yang terjadi, Oman menyuruh salah satu prajurit untuk melepaskan Utom dari borgol yang menjerat tangannya, sesuai dengan julukannya, yaitu si manusia gila. Oman mulai menggila dengan menghabisi satu persatu pasukan yang berani mendekat tanpa rasa balas kasihan sedikit pun. Melihat puluhan warga sipil tak berdosa dibantai habis oleh si Utom, Saeb yang sudah diliputi rasa amarah pun nekat mengejarnya ke dalam kantor polisi seorang diri tepat saat Utom menyeret dan akan menghabisi Ani yang sudah tak berdaya. Saeb datang menghadang. Dengan fakta bahwa Utom terlalu kuat untuk dikalahkan, Saeb yang sudah mencoba berbagai cara pun tetap saja belum berhasil menjatuhkannya. Dan justru malah Saeb lah yang kini habis menjadi samsat si Utom. Namun berkat semangat cicilan adiraku yang belum lunas, Saeb akhirnya berhasil bangkit kembali. Bermodalkan besi kedap udara Utom dipaksa rasain bogeman sedapnya serta sedikit granat bom Utom pun tamat. Selesai dengan itu, Saeb menyeret Mark untuk menyerahkannya ke unit lain agar bisa diadili seadil-adilnya. Mengetahui keponakannya sudah dibawa kabur, Oman mengutus ajudan kepercayaannya untuk melakukan pengejaran, sementara ia akan melakukan panggilan ke markas pusat untuk meminta pasukan bantuan, karena saat ini pasukan Saeb dan warga sipil berhasil memukul mundur tentara Inggris. Melihat si ajudan yang terus melakukan pengejaran, Haji Udin yang mulai jengkel pun langsung memutar balik mobilnya untuk melakukan perlawanan daripada hidup sebagai buron yang tak kunjung mendapat keadilan. Haji Udin memilih mati terhormat dengan cara adu-adu mobil seperti ini. Selesai dengan semua kekacauan yang terjadi, Saeb harus menjalani hukuman mati atas tuduhan pemberontakan yang sama sekali tidak ia lakukan. Beruntung tuduhan tersebut berhasil dibantah oleh sang pimpinan yang langsung memberikan semua bukti kejahatan Jenderal Oman sehingga pengadilan menarik kembali semua tuduhan atas nama Jenderal Saeb. Tamat. Pesan dapat kita ambil yaitu, nyalakan api dan siap memasak. Jangan lengah, jangan lemah, terus maju jangan menyerah. Hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang hanya kaulah yang ku sayang.